bertanya pada Teteh. Teh, apa sih yang harus kita lakukan kalau sedang jatuh cinta? Yang pertama, manusia itu kan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang ada pada kita ya, di dalam kita atau menempel pada kita, yaitulah semua hasil dari kreasi kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang namanya rasa. Dan cinta itu kan sering disebut rasa gitu ya, rasa cinta. Jatuh cinta itu adanya pada rasa. Artinya rasa itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buatannya Allah gitu ya. Disampaikan dalam surah An-Nahl 78 itu, Allah menciptakan manusia dengan memberikan penglihatan, pendengaran, dan juga rasa, dan juga hati gitu ya, untuk merasa. Agar apa? Agar kita banyak bersyukur. Jadi pertama sekali misalnya bicara tentang rasa cinta, diberi rasa cinta oleh Allah itu supaya kita semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tuh maknanya apa? Bersyukur kepada Allah maknanya dalam Islam itu tidak menggunakan nikmat yang Allah beri tersebut untuk menentang ataupun menantang Allah. Jadi kalau kita merasa nih sedang jatuh cinta misalnya begitu, mesti langsung ingat, oh iya, cinta itu adanya pada rasa. Rasa itu juga bagian dari penciptaan kita. Dan Allah menjadikan rasa supaya kita makin bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu maknanya kita nggak boleh menggunakan nikmat atau apapun yang ada pada kita untuk menentang dan menantang Allah. That's why kita mesti cari tahu, berarti kalau aku sedang jatuh cinta, yang nggak boleh sama Allah tuh apa gitu ya. Dan kita akan menemukan jawabannya bahwa di dalam Islam ketika itu adalah tentang laki-laki dengan perempuan gitu ya, maka judul hubungannya tidak ada yang lain kecuali halal, dan halal itu sama dengan menikah. Artinya kalau kita sedang dikepung oleh jatuh cinta, maka nggak boleh berlama-lama mikir misalnya kepingin dua-duaan gitu ya, atau kepingin saling mengenal tapi 2 tahun gitu saling mengenalnya, itu kan judulnya pacaran gitu. Nah kita udah harus realize apa sih yang Allah larang, karena Allah jadikan rasa agar kita makin bersyukur. Bersyukur itu menggunakan semua yang ada pada kita ya, termasuk si rasa itu, bukan untuk menentang dan menantang Allah. Berarti kan kita nggak boleh melakukan sesuatu yang Allah tidak menyukainya gitu. Oleh karenanya dalam jatuh cinta yang harus kita ingat, kita harus makin bersyukur, menyadari bahwa Allah memberikan rasa seperti itu untuk membuat kita memang merasa mengerti gitu ya tentang berkeberbedaan antara manusia gitu. Sehingga lihat Nisa, Teteh sayang, Nisa lihat Teteh juga sayang. Kalau lawan jenis mungkin kemudian yang kita harus lakukan justru apa yang Allah perintahkan. Oh, dia belum halal untuk aku, maka aku harus menundukkan pandangan, aku harus menahan hawa nafsu begitu ya, aku harus mengendalikan diri. Apalagi ketika kita membuka, Teteh cuma ambil 2 ayat saja dari dalam Al-Quran tentang cinta ya. Al-Baqarah 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya yang artinya, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya hanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu sesungguhnya milik Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Jadi kalau kita semisal ya, ketika di dunia disebutkan di sini Allah mengingatkan kepada kita, ada di antara hamba-hamba Allah itu yang dia mencintai Allah, tapi dia juga mencintai tandingan-tandingan. Artinya bukan kita itu tidak mencintai Allah, tapi kemudian kita belum bisa menguasai gitu rasa cinta yang lain, sehingga yang lain itu seperti kita juga mencintai Allah. Padahal itu saja sudah nggak boleh kan. Allah itu tidak boleh disejajarkan dengan cinta yang manapun. Allah itu adalah cinta pertama dan tertinggi yang tidak boleh disejajarkan dengan cinta-cinta yang lain. Ini pun ada ayatnya yang Teteh nanti mau sampaikan. Jadi Allah mengingatkan orang-orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Bukan berarti dia tidak punya cinta kepada sesama, pasangan, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Tapi cintanya kepada Allah itu melebihi segala-galanya. Dan Allah mengingatkan, apabila kita itu mensejajarkan cinta kepada Allah dengan cinta yang lain-lain, itu disebut perbuatan zalim.
Dan perbuatan zalim itu, naudzubillah min dzalik, ancamannya di hari kiamat adalah ya neraka gitu ya, siksa di neraka. Dan Allah mengatakan kalau nanti di hari kiamat kita menyaksikan siksa neraka dan merasa bahwa aduh beratnya siksa neraka ini, niscaya kita akan menyesal gitu. Kenapa waktu di dunia kok aku nggak berusaha mengendalikan cinta tersebut, sehingga jangan ada cinta yang melebihi cinta kepada Allah. Jangan sampai kita cinta kepada manusia kemudian kita astagfirullahaladzim, kita jadi lemah, artinya mendekati zina, apalagi kalau sampai jatuh kepada zina. Padahal Allah Ta'ala memberikan kita akal, memberikan kita daya ya, memberikan kita Quran, mengirimkan Nabi SAW, semua Allah berikan kepada kita supaya kita tuh on the track gitu. Dan kita selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat. Sebab semua kita kan sudah ada takdirnya. Nisa udah ada takdirnya berjodoh gitu. Semua juga sahabat Hadijati. Nah, kalau mau mencapai takdir yang bersih, maka dalam perjalanannya jangan dikotor-kotori gitu. Kalau dikotor-kotori nanti nggak sampai kepada takdir yang bersih ini, sampainya kepada takdir yang lain. Sama seperti Nisa dari kantor Hadijati mau ke tempat Teteh, jalannya kan harus menempuh jalan yang menuju tempat Teteh. Bisa aja sih Nisa muter dulu lewat jalan lain, beloknya ke belokan yang lain, nanti cari jalan muter lagi dan seterusnya. Tapi waktunya akan panjang, bisa jadi malah jadi nggak sampai ke tempat Teteh gitu, resikonya terlalu besar. Maka be on the track, patuh taat kepada apa yang Allah sampaikan, tetaplah menjadi para muslim dan muslimah yang bersih ya dalam hal mencintai. Jangan biarkan diri kita mendekati zina, jangan biarkan diri kita naudzubillah min dzalik sampai terjatuh kepada zina, karena di dalam Islam dosa mendekati zina itu sama juga besarnya dengan dosa zina itu sendiri, naudzubillah min dzalik ya. Maka betul-betul kita harus menjaga diri kita baik-baik. Terakhir dari pertanyaan pertama itu surah At-Taubahnya ayat ke-24, ini juga tentang cinta. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi mereka yang membiarkan cinta-cinta lainnya tumbuh, berkembang, menguat, menghebat lebih daripada cinta kepada Allah, Rasulullah dan berjihad di jalan Allah, astagfirullah, Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang fasik dan Allah tidak memberi pertolongan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tetap ada dalam cinta yang bersih di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.